Hai, Hai, welcome to Lucere Podcast. Aku Raul dan to Ivan akan menemani halo cerdas kalian hari ini. Enjoy. Kembali lagi di Lucere Podcast. Ini adalah episode selingan seperti yang sebelumnya kita kasih tahu. Di setiap 2 episode utama kita akan kasih 1 episode selingan. Dan kali ini kita ada tamu yang istimewa banget nih. Siapa Pak? Nah, namanya itu Bia. Ya, itu panggilan sih. Oke, halo Bia. Halo. Yeay, oke. Jadi kalau mau singkatnya, kita kenalan dulu aja ya biar pada tahu siapakah dirimu. Itu jadi Bia ini adalah temannya kami berdua. Temen aku sama Raul. Ya gitulah intinya. Dan dia ini ya boleh dikatakan adik kelas saya. Iya. Dan kenapa kita memanggil dia, karena ini termasuk angkatan corona. Angkatan yang lulus di corona di tengah pandemi. Oke, sebelum nyampe ke sana kita minta Bia memperkenalkan dirinya dulu. Aduh, Silakan. awkward banget. Oke, nama gue Bia. Nama panjang gue ya udah nggak usah disebut kali ya biar nggak aneh gitu, soalnya susah nyebutnya. Biar misterius. Ya misterius gitu lah. Nama gue Bia, gue 18 tahun. Penting nggak sih? Ya udah penting-pentingin aja. Iya. Terus Penting. ya gue baru lulus, jadi gue angkatan 2020 dari sekolah yang sama Ivan. Kasih tahu nggak? Kasih tahu. Boleh. Tahu tuh. SMA Kristen Calvin. Iya, terus Gimana tuh? itu di Kemayoran Jakarta. Kalau tahu gedung yang berkubah biru, itu kayak Oke. deskripsi yang paling. Ya, terus intinya rencana gue nggak tahu sih, gue mau ngambil kedokteran, tapi let's see how that goes. Ya gitu aja. Yes. Oke, mantap. Oke, jadi kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Kan, ya itu tadi kan bilang, kan dengar-dengar, kita pakai gua lu aja ya. Oke, lu itu kan, lu itu adalah salah satu angkatan yang lulusnya di zaman-zaman corona ini. Nah, gimana tuh, coba ceritain. Gimana? Mungkin gue harus mulainya di ini ya, ngerjain ujian sekolahnya. Jadi Boleh. sebenarnya bisa dibilang, tau gak sih, kalau kita tuh sama sekali nggak ada sekolah di semester genap ini. Jadi kayak dari awal, kalau sampai sekarang orang biasanya sekolah paling nggak 2,5 tahun, 3 tahun, benar-benar 3 tahun ke sekolah kan. Tapi kalau misalnya kita tuh kayak benar-benar cuma 2,5 tahun ke sekolahnya, ke teman-temannya. Karena awal tahun ini seperti kita tahu kayak langsung ada outbreak virus di Wuhan segala macem. Awalnya sekolah nggak mau liburin kan, karena kayak dikira ya masih nggak terlalu gimana gitu kasusnya. Tapi lama-lama kan akhirnya harus diliburin. Jadi kita ngerjain bahkan ujian sekolah di rumah. From home gitu kan. Nah itu gila banget buat guru-guru juga, gara-gara jadi kan harus diundur jadwalnya karena mereka harus ganti kisi-kisinya, nggak bisa pakai pilihan ganda sama esai yang kayak biasanya gitu loh. Nah terus kalau mikir-mikir ya, kita mendatangi sekolah untuk terakhir kalinya selama hidup kita itu tanpa berpikir bahwa itu hari terakhir gitu, ngerti nggak sih? Kayak ini lucu aja sih, cuma misalnya kenangannya tuh lumayan mengesankan. Jadi ceritanya gini, waktu itu hari terakhir sekolah yang kita tidak tahu itu hari terakhir itu, kita disuruh nyusun meja untuk ujian sekolah hari Seninnya. Jadi itu hari Jumat kan. Nah sebenarnya aslinya itu udah diatur sama guru lah intinya tempat duduknya. Cuman kita nanya kan, nanti ujian sekolahnya pakai meja biasa tuh yang kayu benar-benar meja atau kursi kuliah. Terus katanya kursi kuliah. Terus kita semua kayak, padahal setiap ujian kan kayak 2 jam, terus abis itu kita mesti nulisnya banyak banget dan hitung-hitungan gitu-gitu kan, lalala. Akhirnya kita kesel dong, kayak lah
tahun-tahun sebelumnya semuanya pakai meja biasa, kenapa kursi kuliah? Ternyata itu cuma gara-gara susunan mejanya itu males dibikinnya salah lah intinya. Gue nggak mau mempermalaskan guru, tapi intinya dia ngomongnya bikinnya tuh salah. Nah terus akhirnya setelah kejar-kejar terus kita protes, tau gak sih, sampai ke wakil kepala sekolah lalala. Terus akhirnya mereka bilang ya udah, tapi kalian yang beresin ya. Terus kita semua, itu pertama kalinya kita sebagai satu angkatan tuh bener-bener langsung kerjanya barengan, ngerti gak sih? Kayak biasanya kalau misalnya sebelumnya kerja tuh pasti kayak ya udah kelas gua, kelas lu, kayak nggak pernah kepengen buat ngerjain bareng-bareng. Tapi ini demi ujian sekolah kita kayak rela langsung semuanya gerak, semuanya tuh masih pada belajar matematika buat hari Senin kan. Tapi abis dapat berita bahwa kita harus mindahin meja sendiri supaya kita bisa dapet meja kayu hari Seninnya, demi nih kayak semuanya ninggalin kerjaan matematikanya. Terus abis itu kita semua kayak narik kursi sama meja kayu dari kelas, turun lift satu-satu gitu, semuanya bener-bener semuanya turun tangan. Itu gue kagum sekaligus kayak wah gila nih, kalau misalnya selebih hari-hari selanjutnya kita kayak gini bakal keren banget gitu kan. Kayak semuanya kompak gitu, turun tangga segala macem demi gitu ujian. Terus setelah kita susun-susun, terus semua guru-guru kayak bahkan kayak Pak Suntar, si wakil kepala sekolah yang tersayang gitu, kayak dia ngeliatin kita kerja, dia ikutan repot-repot buat kita gitu, karena kita kayak ternyata benar-benar serius tentang hal ini karena kita pengen ngerjain ujian sekolah dengan baik gitu kan. Terus sampai kita nyapu ruangan kelas segala macam, dan ternyata setelah capek-capek begitu kita baru tahu gitu kan pas mau hari Seninnya kalau ternyata nggak jadi ujian sekolah di hari Senin itu. Wow. Terus kayak diundur gitu kan, terus nggak tahu kapan sampai diundur, kayak 2 minggu atau 3 minggu gitu, karena dikira kan abis 2 minggu masih bisa balik lagi kan. Tapi ternyata awalnya kita seneng banget dong, kayak wah gila diundur gitu kan, kayak yes gitu bisa belajar lagi. Tapi setelah melewati semua itu, terus kita baru tahu kalau itu bakal jadi hari terakhir kita di sekolah sih. Oh, gitu. Dramatis banget, keren. Iya, dramatis banget. Ini kayaknya nggak ada yang pernah kenangannya indah ya. Apa? Kenangannya indah ya, hari terakhir, walaupun nggak tahu kalau itu hari terakhir. Iya, lucu ya. Itulah kehidupan. Oh ya, kayak gini. Disclaimer atau bukan disclaimer lah. For your information, sekolahnya Bia itu ada di lantai 13, makanya ada lift. Yeah. Jadi nggak jangan sekolah umum kalau kok ada lift gitu tiba-tiba, karena sekolahnya tinggi. Oke. Tentang apa lagi nih, soal angkatan corona yang lagi panas-panas ya dan lagi pengangguran, iya kan? Pasti pengangguran kan? Iya sih, tapi itu kan nggak, maksudnya ceritain dulu dong perasaan lulus di online itu gimana? Itu hampa banget weh. Waduh. Kayak pas nih ya ngerjain ujiannya aja nggak ngerasa ujian ya kan. Lu bisa bayangin dong kalau kelulusan ya lu nggak ngerasa kelulusan gitu, ngerti gak sih? Kayak waktu itu, gue belum ceritain ujiannya ya. Ujian sih keinginan untuk bisa akses internet dan ngobrol sama yang lain untuk kerjain bareng tuh sangat besar ya cobaannya. Tapi apparently kita rata-rata jujur ya, gue nggak tahu sih yang lain gimana. Tapi intinya kita itu gila. Lu harus tahu ujian sekolahnya malah makin susah tau. Kayak maksudnya ya kelihatannya makin gampang, harusnya makin gampang juga. Tapi in a way ya, misalnya kita IPA, kalau misalnya yang IPA kisi-kisinya tuh gini, kan ada 4 mata pelajaran peminatan tuh, kimia, fisika, biologi, sama satu lagi apa sih? Cuma 3 ya? Matematika IPA. Enggak, 3. Kayaknya 3 deh. 3 tuh, ya gitulah intinya. Itu setiap mata pelajaran tuh ada pertanyaannya sendiri, plus 1 esai. Jadi kayak kita mesti bikin 3 esai, atau 4 esai, lupa gue. Untuk mata pelajaran itu kayak ngomong apa yang jadi pembelajaran paling penting selama SMA dari kelas 10 sampai 12. Terus kita mesti jelasin konsepnya sama kenapa menurut kita itu paling penting dan aplikatif loh ya. Jadi kayak lu mesti kasih tahu kenapa itu aplikatif bagi lu gitu. Nah terus itu semua dalam tenggat waktu 120 menit. Terus kayak awalnya
gue udah kayak gimana cara ngerjainnya. Lu bayangin dong, gue udah bikin essay plan nih dari hari-hari sebelumnya demi supaya nanti gue nggak mikir lagi kan ceritanya. Pas lagi kerjain gue langsung kerjain karena pertanyaan sebelumnya banyak, apalagi biologi nanyanya genetika gitu kan, kampret. Excuse me. Terus udah gitu kayak setelah hitung-hitungan yang banyak itu, fisika juga hitung-hitungan yang banyak, mesti bikin esai maksimal 1 halaman sih, tapi kan tetap aja gitu kan. Terus itu banyak, akhirnya tau gak sih, kayaknya itu pertama kali ujian sekolah, deadline waktu ngumpulinnya dilonggarin sama guru, kayak lebih dari 120 menit karena mesti upload jawaban. Itu ribet banget sumpah, lu mesti foto cara lu, hitungan lu upload, abis itu lu ketik-ketik juga panjang gitu kan, nulis rumus pakai equation di Gdocs gitu kan. Terus gitu kayak nulis panjang lebar itu semua dalam 120 menit itu selesainya lu bener-bener ngos-ngosan, lu nggak serius lah, parah banget. Gue ngetik udah kayak main piano tau gak sih, kayak rage gitu, parah banget. Ya itu pas lagi ujian sekolah kayak gitu. Sorry, terus tadi pertanyaannya apa? Oh, kelulusan. Lulusan, okay. Ya. Itu dilakukan secara Zoom, ya kan? Terus guru-guru, bukan Zoom. Kayaknya guru-guru pada parno pakai Zoom deh, gara-gara ada isu-isu apa sih tuh? Yang dihack. Iya. Ya. Jadi kayak pada pakainya Google Meet. Tapi kita semua pada kesal pakai Google Meet gara-gara waktu itu Google Meet tuh belum di-upgrade kan. Jadi gara-gara corona mereka upgrade lagi, tapi kayak sebelum itu mereka kayak masih nggak bisa gallery view gitu loh, jadi kayak kita nggak bisa ngelihat semua orang yang join conference-nya, ya kan. Jadi kayak nggak bisa foto kelas di situ, padahal guru-guru pengen foto kelas dengan di screenshot kan. Terus kayak gaptek banget lah istilahnya, kayak kita mesti cuman bisa ngeliatin yang lagi ngomong doang kan. Terus akhirnya ujung-ujungnya juga pindah juga ke Zoom cuman demi foto kelas. Itu kayak demikian. Lah terus itu waktu wisuda juga pada dandan pakai? Enggak, kita belum wisuda. Oh, itu jadi cuma kayak gua kira bahkan gak ada wisuda, woy. Kayak gua kira itu udah kelulusan ya, pengumuman kelulusan sekaligus ya udah wisuda gitu kan. Tapi ternyata ada acara wisuda online lagi katanya. Gue nggak tahu sih. Oh, masih ada. Ya masih ada, tapi sebenarnya gue bingung juga ya kenapa mesti ada. Kan kesan pesan guru, pidato guru juga udah dikasih tahu pas lagi kelulusan. Terus semuanya udah pada disuruh pakai seragam sekolah yang batik gitu kan. Guru-guru juga pada pakai seragam gitu. Terus buat apa masih ada wisuda online? Gue nggak ngerti sih. Waduh. Aneh banget loh. Susah juga wisuda online dibilang gini, semua anak pakai Google Classroom, semua anak harus kumpulin pidato seakan-akan lu yang menjadi pembawa pidato untuk hari wisuda. Lah, kenapa nggak jadi acak gitu. Makanya kan kayak ya kenapa nggak pilih aja gitu kan? Emang kayak gitu, Bi. Oh iya. Waktu zaman gua itu juga kayak gitu. I see. Semuanya disuruh bikin pidato. Habis itu nanti dibaca sama wali kelas. Habis itu nanti dipilih. I see. Wow. Gitu. Jadi kelihatan bobotnya. Ntar tuh jadi kayak bisa ternyata anak-anak yang selama ini kita tidak expect untuk ngomong di depan tuh bisa kepilih gitu loh. I see. Bagus loh itu. Bisa menggali potensi dengan cara seperti itu. Ya demikian lah. Iya. Terus kita mau tanya soal opini aja deh kalau gitu. Jadi kan setiap aspek dalam masyarakat itu kan kena dampaknya dari pandemi ini. Ekonomi, pendidikan. Nah, kita sebenarnya mau tanya nih dari yang pelaku pendidikan. Apa ya? yang mengalami sistem pendidikan itu sendiri. Yang berubah, yang mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan. Kalau menurut kamu, kamu ya, karena aku orang Jogja. Gak kebiasa pakai bahasa gaul. Diampuni ya. Itu gimana? Apa sampai sejauh apa pandemi ini mempengaruhi dan berdampak pada sistem pendidikan? Terus terlebih ke orang-orang yang mengalami pendidikan itu?
berdampak? Misalnya nih mau secara akademis atau secara mental? Atau Dua-duanya. Boleh dua-duanya. secara akademis ya? Kayak kalau masalah orang ngomong itu sebenarnya gini deh, mental dulu mental. Oke. Ini tuh bener-bener nyesekin tau sebenarnya. Kayak gue baru tahu bahwa relasi yang lo jalanin sehari-hari di sekolah yang menurut lo nggak penting-penting amat, yang penting lo belajar. Awalnya gue kayak gitu sih orangnya. Kayak Wow. itu gak pernah gue hargain lebih daripada waktu nggak pernah gue hargain sampai sekarang baru gue rasain. Setelah hilang itu baru gue tahu gitu kalau ternyata ketemu belajar yang ketemu muka dengan muka sama guru sama teman-teman itu ternyata berbeda. Kayak ternyata gue nggak bisa sendiri, bukan nggak bisa sendiri ya, bisa-bisa aja sih, tapi kan akhirnya gue juga cari diskusi sama temen kan, terus itu semua dilakukan ya kadang-kadang sambil video call sambil dengerin lecture, karena abis itu kan abis kelulusan kita masih ada beberapa lecture yang kita pilih tuh Kapita Selecta gitu. Nah terus itu tapi tetap aja nggak sama dengan kita bener-bener ngeliat orangnya terus menjalankan waktu yang sama. Nih waktu ya, masalah waktu. Gara-gara semuanya online, semua orang punya siklus waktu yang berbeda. Jadi kayak ada beberapa yang mulainya emang jam 8 atau jam tapi kebanyakan tuh yang bener-bener bangunnya baru jam siang, terus abis itu baru makan pagi itu istilahnya jam 5 sore gitu. Jadi kayak bener-bener ke-flip semuanya. Nah itu waktu yang gak seragam itu menurut gue juga ternyata memainkan peran penting dalam belajar gitu. Baik secara mental dan secara semangat akademis gitu lah intinya. Terus kalau misalnya secara kayak gimana lu belajar sendiri karena lu dipaksa buat jadi lebih independen gitu semasa SMA, ya meskipun sebentar doang gue ngerasainnya, tapi ya gimana ya, ternyata gak semudah itu sih. Maksudnya ya gampang aja ngeliat Google, tapi ternyata tanpa interaksi dengan orang-orang yang bisa mengerti lebih atau butuh bantuan, itu kayak susah menjelaskan dan susah dijelaskan. Jadi dalam kata lain dan singkatnya susah dicerahkan dan susah mencerahkan orang lain lah gitu intinya. Nah terus tapi kalau misalnya podcast kita. Ya apa? Enggak, jadi podcast kita itu arti namanya tuh apa ya? Menyinari, mencerahkan. Ya nanti dengerin lagi ya yang episode 1. Iya. Illuminati kan. Enggak. No. Terus ya gitulah itu ya. Kalau misalnya ngeliat adik kelas nih, adik kelas kan banyak yang masih ngerjain tugas, kita kan ya udah tidak diperbudak oleh tugas lah intinya. Tapi mereka tuh bener-bener gini, guru-guru kayaknya juga ada kepikiran bahwa kan lu di rumah waktu lu lebih banyak, jadi gue kasih tugas lebih banyak juga gitu. Kayaknya ada gitunya. Jadi kayak mereka banyak dapat hujan tuh berkat tugas gitu kan. Nah terus jadi lucunya selama di rumah mereka nggak bisa beresin jam tidur mereka, tapi ternyata justru mereka makin gak tidur gitu karena ternyata tugasnya tambah banyak gitu sih. Iya. Jadi sebenarnya kita juga bisa merenungkan selama ini tuh kita melihat relasi dengan teman-teman di sekolah atau mungkin yang di tempat kerja itu we take it for granted ya, kayak kita nggak gitu nganggep pentingnya berelasi dengan mereka, dan setelah situasi seperti ini kita baru sadar kayak iya ya, sekolah yang hadir secara fisik itu ternyata banyak lebih enaknya gitu kan, walaupun harus pergi ke tempat yang jauh atau harus bangun lebih pagi. Jadi itu ya, aku juga ngelihat situasi seperti itu membuat kita merenung lagi bahwa kehidupan yang selama ini kita jalani itu ternyata banyak hal yang kita kurang syukuri gitu. Kayak itu bahkan sesimpel kita pergi ke sekolah itu ternyata kita sekarang udah merindukan masa-masa itu dan kita nggak tahu kapan kita bisa balik seperti itu lagi kan. Benar. Terus gimana Fanny? Kamu ada yang mau kamu gali lagi nggak nih dari angkatan Purma? Terakhir kali ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir kali untuk pembicaraan kita hari ini. Kan tadi bilang
jadi baru sadar kan ya mengenai betapa pentingnya bertemu dengan teman dan pertemanan guru. Nah, kalau sekarang lo itu ngerasanya jadinya apa nggak? Menyesal kah? Mengasihani diri kah? Atau gimana? Menyesal enggak sih? Gue tidak menyesalkan hari-hari yang gue rasa gue hampir membenci gitu, kayak bertemu dengan orang-orang yang sama dan di waktu yang sama, pengangguran yang sama. Karena gini, selama gue di sekolah gue sering ngerasa kalau itu pengangguran, tau gak sih? Kayak maksudnya kita banyak jam pelajaran yang jujur lah, emang kita 100% selalu dengerin guru kan enggak. Terus kalau misalnya lagi istirahat, banyak waktu istirahat yang memotong waktu pelajaran kan. Itu emang bukan pengangguran. Gue rasa juga itu salah satu bentuk pengangguran kita di sekolah. Jadi selama ini gue ngerasa, kalau di sekolah gue lebih nganggur daripada kalau gue di rumah gue bisa atur waktu gue sendiri, pace gue sendiri, belajar segala macam gitu kan. Tapi ternyata setelah gue jalanin, gue lebih nganggur di rumah sih daripada di sekolah ya kan. Karena kayak temptation-nya tuh jauh lebih banyak gitu kan. Nah terus tapi gue rasa gue nggak menyesali hari-hari itu karena hari-hari itu pernah ada, makanya gue bisa tahu seberapa terbatasnya gue gitu. Ngerti gak sih? Kayak kalau hari-hari itu nggak pernah ada, gue nggak bakal pernah tahu kalau gue nggak bisa kontrol diri gue sendiri gitu. Kayak ya gitulah. Jadi kalau mengasihani diri ya adalah at some point kita sebagai satu angkatan ngerasa kayak ya elah gitu, sekolah 12 tahun selesainya cuman one click gitu away doang. Ya kan, kayak leave meeting udah selesai sekolah gitu, kayak itu kayak sedih banget gitu. Kayak jadi selama ini gue 12 tahun sekolah legit gak sih gitu, cuman kayak lebih daripada kayak mengasihani diri gitu. Waktu itu kita diingetin sih sama guru, Bu Maya pernah kepala sekolah gue bukan kepala sekolah udah ganti jabatan, koordinator kurikulumnya itu. Dia ngomong pas lagi kita kelulusan online, dia bilang gini, kalau kalian nggak pernah perpisahan, karena kita juga nggak pernah perpisahan kan, literally terakhir kali kita traveling bareng itu retret Desember gitu, retret angkatan gitu ya dia bilang kalian nggak pernah ada perpisahan, berarti kalian tidak akan pernah berpisah gitu. Jadi sebagai satu angkatan ya kalian akan tetap jadi kayak gini aja terus sampai segala sesuatu udah lo jalanin lah intinya di dunia sana gitu. Terus ya maksudnya gue ketawa sih pas dia ngomong gitu kan, kayak kok bukan sok sih, tapi ya udahlah kok sok nostalgic gitu kan kedengarannya gitu. Tapi ternyata setelah gue pikir-pikir, ya ada lucunya juga sih, sebuah angkatan yang berpisah jalan tanpa benar-benar berpisah gitu, kayak lucu aja sih. Jadi kita nggak tahu sih yang lain gimana, tapi gue sendiri gue tidak akan mengasihani diri gue lagi karena gue udah tahu kayak well this is how things turn out to be, jalanin aja gitu. Ya. Nah, oke. Itu Van, mungkin yang terakhir itu kayak aku mau tahu lagi kalau dari pendapat pribadi Bia. Ini kan kita nggak tahu kondisinya akan sampai seberapa lama dan apakah akan seperti ini terus ataukah akan ada perubahan yang seperti apa juga kita nggak tahu. Menurutmu kita tuh menyikapi itu yang benar seperti apa? Kan kita melihat banyak sekali orang yang ada yang menyalahkan lah, ada yang pasrah, ada yang nggak mau tahu, ada yang bersyukur malah. Sebenarnya tuh kalau menurut kamu yang sikap hati kita yang paling benar dalam melihat situasi ini tuh seperti apa? Ini opini aja. Gua dulu nih. Iya kan emang. Enggak kan? Yang mau ditanyain. Tapi Anda kan ini. Kan lu juga bisa kasih tahu opini lu. Kalau gue, menurut gue sikap hatinya tuh, kita ada orang ngomongnya gini, jalanin aja. Ya emang harus dijalanin aja sih. Tapi lebih daripada seketat itu kan kayak kesannya tuh pasrah. Ya pasrah, terus kayak phlegmatic or whatever itu kan. Tapi menurut gue justru jalaninnya harus dengan as cliche as it sounds ya, bersyukur sih.
Karena Iya. kayak how do you say it ya? Justru dalam confinement sama social deprivation ya kayak gini, yang kayak lu terbatas dari segala sesuatu, baru lu bisa ngerti apa yang melebihi segala sesuatu itu. Kayak ya di dalam hal ini ya anugerah Tuhan gitu. Jadi kayak lu tahu bahwa, nggak tahu sih, kelihatannya kita repeat cycle kan, bangun pagi atau siang atau malam, entahlah, pokoknya bangun itu kayak ya take it for granted. Terus kayak susah jalanin hari-hari itu, susah susah ngelihat signifikansinya Tuhan gitu, karena kok kayaknya hari ini, kemarin, dan besok akan sama saja gitu kan. Cuman ya menurut gue dalam repeat cycle itu justru kita harus bersyukur bahwa repeat itu bahkan ada gitu, karena bagi banyak orang nggak ada kata repeat selama pandemi ini. Terus itu justru yang harusnya justru itu yang harusnya kita syukuri, sehingga akhirnya kita kalau ngerjain hal-hal on repeat pun kita ngerti kalau ya itu kesempatan repeat satu kali lagi gitu selama masa-masa ini. Wah, aku suka banget nih dari view ini tuh jadi kayak bahkan repeat ya kayak itu kita bosan banget, itu ternyata adalah satu kesempatan, dan kita nggak tahu sampai berapa lama kita bisa repeat lagi. Kayak sekarang kita nggak bisa repeat kehidupan sekolah normal gitu kan, itu udah diambil dari kita, dan begitulah akan ada fase-fase dalam kehidupan kita yang nggak akan bisa kita ulangi lagi. Jadi itu tadi, selagi kita masih punya kesempatan untuk menjalani itu, ya jalanilah dengan sepenuh hati. Mungkin gitu ya, Van. Yes. Mungkin untuk penutup nih, kan si Bia ini ternyata juga punya satu podcast ya, banyak podcast dua ya. Gila, keren banget. Dan juga dia juga punya blog ya, karena ternyata Bia ini suka nulis dan tulisan dia legit bagus-bagus banget. Bia ini multi talented. Waduh. Iya, dia main musik juga jago. Enggak, lebih jago Ivan. Idaman banget pokoknya. Sabar. Bi, kamu boleh. Gue mau bacain Kenapa? Boleh nggak? Kayak gue mau bacain kesan pesan gue sebagai angkatan yang lulus online. Waktu itu gue kasih ke majalah sekolah, tapi mereka korting, jadi kayak gue pengen bacain sedikit. Boleh banget Mbak Ruyasa. Oke. Jadi eksklusif nih teman-teman. Iya, eksklusif, gak dicetak di mana-mana. Oke, jadi gini. Kesan pesan waktu itu pertanyaan gini, ada nggak kesan selama sekolah di SMA Kristen Calvin terus dalam keadaan yang nggak biasa ini? Terus jawaban gue sekolah di tempat ini dari SD kelas 4, dan selama ini berharap bisa menyelesaikan pendidikan dasar dengan keren dan bagus di depan gedung berwarna biru dan taman berpetak itu. Jujur, 2 hal itu yang gue banggain dulu ke teman-teman dari sekolah lain. Estetik. Waktu dibilang lulus-lulusan online, gue nggak terima ini ending macam apa. Semua tangisan dan tawa dan cerca dari bocah sampai nggak terlalu bocah di sekolah ini selesai begitu aja. Namun ternyata angkatan gue di strip off dari segala macam kekerenan duniawi, termasuk peluang untuk tampil cakep, supaya kita ngelihat yang tidak terlihat manusia yang lebih besar dari itu. Justru di dalam deprivation, kita dipaksa melihat kelimpahan yang sesungguhnya, anugerah Tuhan. Lulus online, guru-guru menyatakan kesan pesan mereka, dan gue sadar inilah yang paling berarti dari kelulusan. Bahwa lo diingat, lo dikasihi, lo didoakan oleh guru-guru lo. Dan lo masih berteman dengan teman-teman lo meskipun LDR. Jujur sekarang, itu yang gue bakal banggain ke orang-orang. Gue benar-benar sadar sekarang bahwa sekolah ini nggak didefinisikan tempat, tapi didefinisikan guru-guru dan relasi yang dibangun di dalamnya. Bukan gedung atau kece-nya kita. Notabene, in a sense, sebagai angkatan virus, gue juga udah dipersiapin buat nggak ketemu teman-teman jauh sebelum lulus-lulusan. Barangkali ini perpisahan paling efektif, karena lo udah sejak awal tahun udah dipersiapin buat berpisah dan gak ketemu sesama lo, except those who matter the most to you and you to them. PSBB bikin gue makin dekat dengan orang-orang tertentu dan jadi perpisahan yang pas untuk orang-orang yang memang ditakdirkan untuk berpisah. There you go.
Luar biasa. Mantap. Sangat mendalam. Iya. Oh, kita tadi belum selesai nih. Si Bia kita kasih kesempatan untuk mau promosi, bukan promosi ya, apa ya? Karena pendengar semua juga pasti memperkenalkan. Iya, memperkenalkan karena banyak sekali hal-hal yang bisa menginspirasi yang ada dari wanita 18 tahun. Silahkan. Oke, kita mulai dari yang paling lama gue kerjain. Jadi teman-teman yang sedang mendengarkan, gue sebenarnya punya blog judulnya colorfulconcerto.wordpress.com. Colorfulnya pakai COLOUR, jadi OU bukan yang COLOR. Ya itulah intinya. Itu di sana gue nulis banyak hal tentang refleksi pemikiran gue, tentang kehidupan ini, dan kadang-kadang dikoneksiin dengan Alkitab, kadang-kadang juga enggak, karena let's face it, in life kadang-kadang lu merasa lu detach dengan iman lu, tapi kadang-kadang lu merasa lu pengen dekat dengan iman lu, dan ya pertumbuhan itu terlihat di dalam blog gue. Semoga bisa jadi berkat untuk semua orang yang membacanya, dan gue juga banyak nulis kayak tentang yang nyerempet filsafat lah gitu intinya. Kata orang sih mereka banyak yang suka, jadi semoga aja lu suka kalau lu ngeklik linknya. Terus gue juga ada podcast soon to be coming soon. Kalau misalnya ini udah dipublish, kayak podcast ini kayaknya gue udah ada podcast yang naik. Personally judulnya adalah Weekday Slaves. Okay? Jadi kayak kenapa namanya Weekday Slaves? Gara-gara gue pengen mengeksplor sebenarnya apa sih aspek-aspek apa yang ternyata memperbudak kita tanpa kita ketahui mereka sedang memperbudak kita gitu. Karena kita sesungguhnya diperbudak oleh banyak hal, mulai dari teknologi, fear, work, segala macamnya. Dan untuk menjadi manusia yang bebas, kayaknya ada bagusnya kita sedikit memikirkan tentang kebebasan dari hal-hal ini gitu. It's just a small talk, dan mungkin bisa jadi pill yang sehat untuk kita semua supaya de-slave ourselves from dimensions of life yang tadinya tidak terlihat gitu. Oh, itu podcast majorly bahasa Inggris, tapi mungkin ada episode-episode yang bakal dibikin jadi bahasa Indonesia. Nah, itu juga bakal punya guest stars, jadi sekalian mungkin Ivan dan Raul akan satu saat gue panggil untuk ngomong gitu kan, sesuatu tentang deep stuff atau slightly deep lah intinya. Nah, terus yang podcast yang kedua adalah project gue dengan satu teman gue. Kita memutuskan untuk untuk ngomongin tentang ini. Jadi judul podcastnya adalah Jakarta Dingin. Jakartanya pakai DJ, oke? Jadi abstraknya gini, Jakarta dingin manusianya, makanya panas percakapannya. Mencari kehangatan dalam percakapan nirkabel, dalam saut-sautan akrab nan panas di thread Twitter dan lain-lain. Anda bebas mempost, kami bebas. Anda bebas mempost, kami bebas berkomentar. Hiruk pikuk online yang gaduh, kita hadir mengomentari percakapan online dengan tawa cerca untuk mendinginkan suasana. Percakapan ini bukan dialog, ini multilog dan kamu termasuk di dalamnya. Hashtag bukan hate speech. Selalu fakta bukan fenomena. Dari Jakarta dengan cinta tawa cerca. Gitu. Jadi mantap. Ya, kita bakal have a lot of fun menertawakan thread Twitter yang lucu, bodoh, sekaligus pintar dan menyebalkan, everything all in one. Jadi ya itu Jakarta Dingin. Keren banget. Gitu deh. Oke, ini apa namanya? Mungkin kita lain kesempatan bisa panggil Bia lagi untuk bahas, karena kayaknya isi kepala ini banyak banget nih, Van. Kita harus gali banyak nih. Kita harus eksploitasi anak ini. Ya udah, mungkin itu aja ya dari episode kali ini. Ivan mau nutup mungkin? Thank you banget Bia udah mau join kita. Terima kasih. First special guest. Hamba yang berterima kasih. Ya, kita sangat tercerahkan. Dan semoga teman-teman di rumah juga sangat tercerahkan gitu.
Oke, jadi nanti semua blognya Bia, podcast-podcastnya Bia akan kami cantumin. Ntar kalau mau di-search boleh cek Instagram kami, @podcast, dan juga nanti di YouTube juga kami cantumin semua link-linknya. Oke, cukup ngobrol kita di episode kali ini. Semoga teman-teman tercerahkan dan terhibur dengan kehalauan cerdas kami. Jangan lupa terus nantikan episode berikutnya. See you!